Jumpa lagi dengan Lubu Channel. Kali ini ada cerita tentang tikus. Ini speedometer saya tidak nyala nih. Dinyalakan mesinnya, speedometer odometer ya. Speedometer odometer tidak nyala. Rating nyala. Rating kanan kiri nyala. Lampu belakang juga tidak nyala, tapi rem nyala. Bikin pusing, harus bongkar-bongkar. Belum pernah bongkar, nekat aja. Semoga berhasil. Ini saya tersangkanya tikus karena belum lama ini juga lampu rating saya mati. Lampu rating mati, saya bawa ke bengkel Yamaha, ternyata tikus. Akhirnya terulang lagi, ganti speedometer, langsung bisa ditebak bahwa itu adalah pasti pekerjaan si tikus. Jadi tak bongkar satu persatu, mulai dari plat nomor, kemudian apa itu namanya, windshield anti corona. Itu membukanya dengan kunci L, buka satu persatu. Nekat aja kalau tidak bisa mengembalikan, ya minta bantuan. Ini adalah baut-bautnya. Bukunya dengan ditarik-tarik karena di dalamnya banyak pengait-pengaitnya. Di situ terlihat yaitu isolasinya dimakani tikus. Itu kotoran-kotorannya parah. Kotoran si tikus. Ternyata setelah saya starter, odometer tetap nggak nyala. Itu tadi hanya sebatas isolasi atau ya isolasi yang robek, tapi nggak memutuskan kabel. Masih mencari lagi biangnya, kenapa odometer sampai ndak nyala. Kita buka penutup samping. Penutup samping itu ada pengait-pengait seperti itu. Cuma baut dua, tapi pengaitnya banyak. Di sebelahnya belum juga kelihatan kabel yang putus. Buka sebelahnya. Situ pakai baut 10, kunci 10. Itu juga pengalaman buat teman-teman yang bongkar-bongkar, bisa direkam, nanti bisa mengembalikan, bisa memutar rekamannya biar baut-baut bisa kembali ke tempatnya. Dan itu pakai pengait-pengait, itu tidak pakai baut tetapi pakai klip yang depan. Di sini masih mencari dan belum ketemu. Buka lagi yang bawahnya, itu pakai pengait seperti itu. Banyak sekali yang memakai. Wah, itu kotorannya membawa daun pisang ke dalam bak bawah. Situ ada baut 10. Ya, karena pertama kali juga sambil belajar, nekat aja. Masih ada orang lain yang membantu jika tidak terselesaikan. Buka satu persatu.
Jadi tikus itu sudah memakan banyak korban. Mesin cuci juga dimakan kabelnya sampai ngepok di kabelnya motor mesin cuci. Nah, itu terlihat kotorannya banyak sekali loh tuh, kotoran si tikus. Ini kemarin cuma saya kasih kapur baru sedikit, kurang banyak mungkin ya. Tapi mungkin ini nanti saya memakai oli bekas saja, karena saya sudah mencoba di bit itu juga pernah jadi korban di kabel kontak bit itu juga dimakan tikus. Kabel kontak starter tidak nyala. Tes lagi, lampunya masih belum nyala. Lampu masih belum nyala, odometer juga masih belum nyala. Harus bongkar lagi yang lain. Masih seperti tadi, rating juga masih nyala, tapi odometer masih belum nyala. Akhirnya bongkar samping lagi, mencari kabel. Itu ada baut yang terjepit di situ, jadi harus melepas itu damper belakang, harus dilepas juga pakai kunci 10 4 buah untuk melepas box samping. Kelihatannya nanti telanjang nanti ya. Itu ada klip lagi, cukup ditekan dan ditarik. Nah, yang belakang sudah bisa dilihat, kabelnya ternyata putus, dimakan tikus. Di bagian lampu belakang pantas tidak nyala, ternyata dimakan tikus. Nah, itu sampai pangkal dimakan tikus. Lepas dulu untuk menyambung kabelnya. Kabel sudah tersambung, dicoba lagi. Tetap saja tidak nyala lampunya, walaupun sudah disambung. Kabel tersambung tetapi masih belum nyala lampunya, juga odometer juga belum menyala. Rating tidak ada masalah dari awal, tetap nyala, cuman lampu belakang sama odometer. Mencari-cari di bagian kemudi. Ini adalah bagian kemudi, juga dimangsa. Wow, parah. Tapi tidak sampai memakan jalur rem itu. Rem hidrolis masih aman. Untuk cuman kulitnya lampu rem. Nah, di sini ternyata ada untuk bersarang ini dekat di atas bensin, di atas bahan bakar. Itu tadi waktu saya buka melompat, saya kejar, akhirnya
meninggal dunia. Itu kesalahan dari awal, seharusnya dipisah-pisahkan, akhirnya terkumpul. Tidak apa-apa, nanti semoga bisa mengembalikan. Ini sudah dibuka semua, tetapi kabel-kabelnya belum juga ketemu. Ini sempat pusing, lambaikan tangan, akhirnya cari teman yang ahli kelistrikan. Ada teman yang ahli kelistrikan, jadi sudah saya cek kabel-kabelnya semua aman. Jadi yang putus hanya kabel di belakang tadi, dekat lampu belakang, lainnya normal. Yang depan hanya isolasi yang dimakan. Jadi yang untuk bersarang itu yang bawah itu ya, bawah sama depan dekat lampu, sama belakang juga, belakang dekat lampu ini juga sarang. Sarangnya bensin bawah, bagian bensin bagian bawah, belakang sama dekat lampu depan itu untuk bersarang. Menyerah, saya bawa ke rumah teman karena mesin masih bisa dinyalakan. Saya bawa ke rumah teman dengan keadaan telanjang. Ternyata setelah dicek-cek, sekring yang putus. Sekringnya ternyata putus. Setelah disitu ada serep, di dalam kotak sekring ada serepnya, terus diganti serep, akhirnya nyala dan berhasil. Alhamdulillah menyala. Ini posisi sudah di rumah, jadi saya memakai oli bekas saja karena sudah terbukti di Honda Beat kemarin saya pakai oli bekas, aman. Jadi nanti antisipasinya lampu garasi saya nyalakan terus malam hari, tidak saya matikan biar terang. Juga saya kabel-kabel saya kasih oles oli bekas. Jadi ini pembuktian yang Beat itu sudah berhasil. Kalau ini gagal nanti juga saya buatkan video lagi, ternyata gagal. Dan di tip-tip yang lain itu ada yang pakai kapur barus, ada yang pakai daun sirsa, ada yang pakai minyak kayu putih, ada yang pakai balsem geliga. Tapi saya juga belum nyoba. Nanti kalau alternatif selanjutnya aja, ini saya masih pakai cara saya dulu. Ini nanti kalau gagal nanti akan saya buat video lagi bahwa cara ini gagal. Situ kotor-kotoran sengaja tidak saya bersihkan biar oli bekasnya bisa menempel. Saya juga nggak tahu apakah ada efek di plastik jika dioles oli bekas. Jika ada yang tahu silahkan di komentari di kolom komentar. Saya hanya coba-coba saja ini. Coba saja. Selesai pengolesan di tempat-tempat sarang tikus. Sekarang saatnya mengembalikan cover-cover, dikembalikan lagi seperti semula karena sudah normal. Video ini saya buat sekitar seminggu 2 minggu lah, ini sempat saya edit sekarang dan sampai sekarang kelihatannya masih aman-aman selama 2 minggu. Jadi garasi saya nyalakan terus lampunya malam hari
biasanya saya matikan gelap. Itu sudah normal. Pengembalian cover juga sudah selesai, tinggal menunggu hasil selanjutnya. Terima kasih, semoga video ini bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman. Saya tidak menyuruh untuk menggunakan oli bekas ini, karena ini masih tahap percobaan juga. Karena di pit juga sudah berhasil. Terima kasih, jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.